Pernah nggak kamu merasa harus selalu kelihatan akrab, supaya diterima sama orang-orang di sekitar kamu? Merasa harus banyak bercanda, banyak bicara, atau ikut nimbrung dalam semua obrolan. Padahal, jauh di dalam hati kamu, sebenarnya capek dan gak nyaman. Kalau iya, kamu gak sendirian. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar tentang apa artinya menjadi orang yang ramah. Banyak yang mengira ramah itu sama dengan so akrab. Ramah itu harus selalu ceria, selalu terbuka, dan selalu siap sedia. Padahal, bukan begitu konsepnya. Ramah yang sesungguhnya, yang sehat, itu jauh lebih sederhana dan gak menguras energi. Ramah itu bukan berarti kamu harus membuka semua sisi dirimu ke semua orang yang baru kamu kenal. Kamu gak punya kewajiban untuk menceritakan semua masalahmu atau semua rahasiamu hanya untuk membuktikan kalau kamu orang yang asyik. Ramah yang tulus itu bisa ditunjukkan dari hal-hal kecil. Misalnya, nada bicara yang tenang dan gak terburu-buru. Kontak mata yang ada gak melulu menghindar, tapi juga gak menatap tajam, seolah menantang. Respons yang kamu berikan juga cukup. Gak perlu berlebihan. Kuncinya adalah tidak bersikap dingin atau cuek, tapi juga tidak terlalu heboh, sampai kehilangan jati diri. Inilah yang disebut dengan kecerdasan sosial atau social intelligence. Kecerdasan sosial itu bukan tentang bagaimana caranya membuat semua orang di dunia ini menyukai kamu. Itu mustahil. Kecerdasan sosial adalah tentang kemampuan untuk membaca situasi dan tahu sejauh mana kamu perlu hadir. Dalam sebuah interaksi, kamu bisa tetap ramah tanpa harus ikut campur dalam semua urusan orang lain. Kamu bisa bersikap sopan tanpa merasa perlu menjelaskan setiap keputusan yang kamu ambil. Dan yang paling penting, kamu bisa menunjukkan kepedulian tanpa harus selalu tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Menjadi available setiap saat, itu melelahkan dan gak sehat untuk mentalmu. Orang yang dewasa secara sosial dan emosional tahu satu hal yang sangat penting. Kedekatan itu adalah sesuatu yang dibangun secara perlahan, tahap demi tahap, bukan sesuatu yang dipaksakan di awal pertemuan. Coba deh kamu perhatikan. Kalau ada orang yang baru kenal, tapi sudah terlalu cepat akrab, seringkali kesannya bukan hangat atau tulus, tapi justru malah terasa aneh dan gak punya batasan. Mereka seolah menerobos pagar privasi kita terlalu cepat. Dan hubungan yang dimulai tanpa batasan yang jelas, biasanya akan cepat jadi melelahkan dan bahkan toksik. Karena gak ada lagi ruang untuk diri sendiri, semuanya seolah menjadi milik bersama. Jadi, daripada memaksakan diri untuk jadi orang yang paling asyik atau paling heboh, coba mulai dari hal-hal kecil yang lebih tulus dan otentik. Latih dirimu untuk lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Orang suka didengarkan. Dan dengan mendengarkan, kamu bisa memahami orang lain dengan lebih baik, tanpa harus banyak mengumbar ceritamu sendiri. Berikan senyuman yang tulus. Gak perlu senyum lebar yang dipaksakan sampai pipimu kram. Cukup senyum yang menunjukkan kalau kamu terbuka untuk berinteraksi. Saat ditanya, jawablah seperlunya, tapi dengan niat yang jelas dan sopan. Gak perlu bertele-tele atau menambahkan drama yang gak perlu. Ingat, tidak semua orang perlu tahu ceritamu, dan itu bukan berarti kamu sombong atau angkuh. Itu adalah tanda bahwa kamu sadar diri. Kamu tahu nilai ceritamu, kamu tahu energimu berharga, dan kamu memilih dengan bijak kepada siapa kamu akan membagikannya. Ramah tanpa sok akrab adalah bentuk penghargaan tertinggi. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kamu menghargai batasan mereka, sama seperti kamu menghargai batasanmu. Dan dengan begitu, interaksi sosial nggak lagi jadi beban yang menguras tenaga, tapi menjadi sebuah kesempatan untuk terhubung dengan tulus, dengan caramu sendiri. Jadi, lain kali, kalau kamu merasa tertekan untuk menjadi orang yang super ekstrovert, padahal kamu bukan tipe seperti itu, tarik napas, dan ingat, kamu boleh menjadi ramah dengan caramu sendiri. Kamu gak perlu menjadi orang lain untuk diterima. Cukup jadi dirimu yang tulus, yang sopan, dan yang menghargai batasan. Itulah bentuk keramahan yang paling dewasa dan menenangkan. Terima kasih
sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.